Oh, iya. Ya, jadi semua USG pasti ada ininya, atau yang dulu itu ada lekukannya, tapi sekarang ada ini. Ini memegangnya seperti kita memegang pensil. Ingat, memegang pensil artinya posisinya ini harus di angka 12. Seperti ini probnya ya. Nanti ada namanya transversal, longitudinal, yang menggunakan atau horizontal, vertikal. Ini adalah nanti akan menghasilkan gambarnya di sini, posisinya di mana. Jadi probe ini di atas, ini ada titik C di sini. Ya, ini hanya namanya probe berhenti sendiri, jangan sampai kebalik ini. Ya. Karena setiap USG ketika kita memposisikan di suprapubis di sini, ya, ini suprapubis namanya. Ketika ini jalan lahir ada di mana? Saya pengen tanya, siapa yang tahu jalan lahirnya ada di mana untuk USG? Di layar. Di sini kah? Di sini kah? Di sini kah? Di mana? Tengah ya? Di tengah. Di mana? Di sini. Samping Di sini. Di mana? Samping mana? Samping kiri, samping kanan? Kanan. Mana kanan? Sini. Betul. Jadi semua jalan lahir harus seperti ini. Jadi baikkan posisinya seperti ini. Ingat ya. Kita usahakan seperti ini diputar. Ya, jadi nanti bulat di bawah seperti ini. Tapi jalan lahirnya ada di sini, bukan ada di bawah sini. Ya, seperti ini. Ini untuk melihat nanti posisinya plasenta itu menutupi jalan lahir atau tidak. Seperti ini nanti. Tinggal kita nanti dijungkit untuk melihatnya. Ya, nanti dengan dokter Ajis lebih lengkap lagi. Ini nanti hanya sebagai gambaran awal aja. Ya. Jadi seperti itu. Jadi terbesar itu harus seperti ini. Untuk mengukurnya semua seperti ini. Karena mengukurnya nanti kan adanya sagittal, transversal, longitudinal, ya. Jadi ada yang mengukur seperti ini, mengukur seperti ini, mengukur seperti ini. Ya, ingat. Untuk mengukur kepala artinya posisi kalau kepala sudah 6 bulan pasti sudah di pubis di bawah. Tinggal kita putar ke sini. Ya, syarat-syaratnya bisa dibaca. Harus ada talamus, harus lihat paxillary-nya, harus kelihatan cara mengukurnya. Kalau paxillary-nya begini, kayak Surwana begini, berarti mengukurnya dari mana, memotongnya harus seperti ini. Kalau paxillary-nya lurus seperti ini, berarti mengukurnya harus lurus, outer to innernya, ya. Jadi lihat paxillary-nya, garis yang akan nanti kelihatan lah nanti pas kita praktek, kelihatan putih sini memanjang. Kalau dia lurus berarti memotongnya ya lurus, harus presisi antara kiri dengan kanan. Kalau paxillary-nya begini, motongnya dari mana? Dari sini. Jangan begini, harus begini, gitu ya. Tegak lurus ya, tegak lurus. Masih kurang paham. Ketika kita mengukur kepala seperti ini, nanti akan ada syarat, kelihatan paxillary-nya, ya kan, kelihatan talamusnya. Itu paxillary itu garis memotong otak tengah, itu harus kelihatan, ya. Kalau memotong garis tengahnya ini dia seperti ini, kan kepala bulat toh, ya gini ya kepala ya. Garisnya ke sini, berarti memotongnya harus ke sini lurus, tegak sesuai dengan paxillary-nya, biasanya lurus. Tetapi kalau begini, berarti motongnya dari mana? Dari sini. Miring. Kalau begini dari mana? Dari sini. Iya, gitu. Jadi jangan seperti nanti gini, paxillary-nya memotongnya kita dari sini, nggak presisi. Kepala itu harus agak lonjong. Kalau perut sebaliknya harus bulat nanti. Ya. Jadi bentuknya harus kayak gini ya Pak ya. Betul, begitu. Tanda Silang. tambah silang. Ya, jadi seperti itu, nggak boleh jadi gini. Gitu. Ini ya gini. Ininya harus begini berarti. Gitu. Ya. Oke, ingat itu ya. Pelan-pelan aja, nanti lebih panjang lagi nanti seperti itu. Terus yang kedua, setelah mengukur BPD, nih BPD udah diukur ya. Kan freeze, calculation. Oh, ini masih abdomen. Bentar, saya rubah dulu. Nah, setelah kita freeze, lalu calculation, keluar BPD seperti ini. Saya dari BPD dulu karena tadi menangkannya. Enter, tarik outer to inner. Outer itu berarti terluar, garis terluar seperti ini ya, terluar ya. Anggap ini kepala. Dapat kalau enter, turunkan ke bawah, inner, terdalam. Oke? Terdalam berarti memotong paxillary-nya seperti ini. Berarti agak begini ya. Kalau ini anggap aja kita lurus, dapatnya gini ya. Berarti lurus ya. Outer to inner lalu enter. Oke? Hasilnya dicatat di status. Ingat. Ini jangan dulu dilepas prisnya, tapi kita ukur HC. Enter. HC, head circum, berarti lingkar Head kepala. circum. Ya, ini untuk memastikan bahwa ukuran kita
sama. Ini karena kepala itu harus lonjong, mengukurnya dari sini bukan dari sini. Bisa dari sini nggak apa-apa, tapi karena harus lonjong, agak lonjong, Olive ya. Dari sini misalnya, ini terluar semua, enter, tariklah, paskan langsung dulu melingkar. ke ujungnya. Enter dulu ya. Enter dulu, paskan ke ujungnya di sini, ya. Setelah pas, kalau atasnya kurang pas, atas bawahnya, lalu enter lagi untuk menggerakkannya, enter, baru kita gerakan tuh, lihat. Nah, ya. Kecil membesar. Kecilkan besarnya, enter, lalu kita enter, hasilnya tulis di status. Oke. Anggap kepala sudah dapat, save. Akan muncul di sini, ya. Lalu setelah itu ini lepas, lalu kita cari perut misalnya. Perut itu AC. AC, Dapatlah AC. perut. Enter, ya. Misalnya perutnya di sini. Ini misalnya ya. Tarik. Kalau perut harus bulat. Jangan ditekan kalau mencari perut nanti, ya. Harus bulat dengan 3 syarat, ada gasternya, ada pena miliknya, ada kantong kencing bayinya. Tarik ke sini misalnya terluar semua, setelah atas bawahnya pas, yang kiri kanannya kurang gede, apa? Enter. Enter. Nah, gerakan seperti ini. Enter. Ya. Ini Enter pakai lagi. Gitu. Itu ke kepala perut, sorry. Lalu setelah mencari perut dapat, cari femur length. Sama. Femur length itu misalnya segini. Ini ya, anggap ya. Nah, ini ya. Ini femur ya. Kalaupun misalnya femurnya agak begini, kalau garisnya nggak bisa ngikutin kayak gini. Tetap harus lurus, ya. Tarik, FL, enter, tarik. Ujung tuh diafisis bongol. Diafisis itu ya. Bonggol. Bongolnya misal bongolnya gini. Tarik. Enter, bisa dari kiri, bisa dari kanan, terserah. Enter, tarik. Ya, sini, diafisis. Lalu enter. Oke. Hasilnya ya, nanti kalau paha tidak harus seperti ini, bisa mungkin dia ke bawah, bisa mungkin begini, apalagi letaknya sungsang atau lintang, itu akan lebih sulit lagi nyarinya biasanya. Tapi kalau misalnya sudah di atas 6 bulan normal, dia kepala pasti di sini, punggungnya puka-pukinya, makanya palpasi itu penting, tidak langsung datang pasien langsung USG, jangan, palpasi dulu, lihat dulu, oh iya, lalu kita ini dulu, dilihat dulu, dicari dulu, survei dulu nih kemana nih kira-kira gitu, karena nanti secara sistematis kepala ikutin garis punggung, perut diputar, pasti perut, iya, perut agak dijungkit seperti ini, pasti kalau ke jantung, ya, naik lagi ke sini, bokong, terus baru pasti paha. paha. Nah, posisi paha, kalau kita di posisinya seperti ini akan terlihat putih, titik putih, tinggal kita diputar saja nanti, pasti memanjang. Ya, sudah itu selesai mencari jenis kelamin, tinggal nanti di depan paha, seperti ini pahanya tinggal dijungkit-jungkit, ya. Kita dia mah gampang lah ya ngomongnya. Ini masih susah gitu Harus kan. langsung. Ya. Kembarnya enggak ya, Pak? Kalau Gemeli. gemeli nanti kelihatan, gemeli itu kelihatannya nanti kepalanya Kepalanya harus yakin dua, jantung harus yakin dua. Dua. Yang paling penting ada garis selaputnya yang paling penting. Itu nanti dokter Ajis menerangkan ya. Nah kan, itu paling penting ya. Setelah itu udah selesai baru kita freeze lagi, lalu kita save ya. Oke. Lalu sekarang ya. Misalnya GS juga sama. GS itu kantong kehamilan yang tadi saya bilang di awal. Usianya kalau pakai transabdominal seperti ini bisa dilihat mulai usia kandungan 6 minggu. 6 minggu. Ya, kalau pakai transvaginal mungkin beda lagi, di bawah 6 minggu bisa kelihatan. Ini lalu kantongnya saja klik enter yes ya, cari yang terpanjang nanti seperti ini misalnya. Oke, sama dapat CRL itu sudah kelihatan janinnya atau fetalnya ya, enter dari sini. Oke, misalnya ya, save ya. Udah semua ya. Oke, seperti saya tadi bilang, kita bisa melihat hasilnya ini ketika seluruhnya setelah selesai dikerjakan atau mau ditulis di status satu persatu, misalnya BPD dapat tulis. Kalau ini alat ini bisa dilihat hasilnya di mana? Ini ada kertas terlipat, report namanya ya. Ini report, kita lihat. Nah,
hasilnya akan terlihat di sini. Yang tadi Dokter Sonia bilang bisa pakai kertas biasa ini. Nah, ini ya. Nah, Di-print ya? hasilnya ini ya. Bisa di print. Nah, gambarnya bisa dipilih. Yang paling bagus gambar 2 gambar aja, karena kalau 2 gambar dia hasilnya 1 lembar kertas. Nah, seperti ini. Oke. Tinggal print ya. Ya. Hasilnya masih bisa dilihat di sini semua. Baru kita lihat catat di status. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya, ini alat bisa merata-ratakan hasil di semester 2 dan 3. Misalnya, kita lihat ya. BPD-nya misalnya berapa minggu ini? Ya. 26. 26. Mundur ke AC-nya berapa minggu? 20. FL-nya berapa minggu? 31 minggu. Dia bisa meratakan average GA menjadi 19. Ini contoh yang salah, yang betul itu misalnya perbedaannya misalnya dari BPD 29, AC-nya misalnya 27, misalnya terus FL-nya 28. Berapa sih rata-rata average-nya yang benar? Ini alat ini akan merata-ratakan sendiri. Jadi kita tinggal lihat Umurnya apa average. ya? Iya, usia Umurnya. kandungannya. Oh, ternyata 28 minggu Oh. sekian. Dari situ kelihatan. Tapi perbedaannya jangan terlalu jauh antara pengukuran. Pengukuran kepala sama dengan perut dengan femur length tidak akan selalu sama, ya. Dan jangan disama-samain. Ingat, tidak terlalu sama dan jangan disama-samain. Misalnya dari kepala 28 minggu, kok perutnya 27? Saya salah, sama-samain aja. Nggak bisa. Akuratnya Ya, berapa perbedaannya? berbeda. Berarti ada yang salah ketika kita meng-screening Mengukur. baik di kepala, di perut atau di femur. Perbedaannya toleransi untuk di semester 2 memang dan 3 sangat jauh, bisa sampai dengan 3 minggu. Gitu ya. Jadi bisa dirata-ratakan di semester 2 dan 3. Hasilnya seperti ini dilihat. Silakan. Tapi jangan terlalu jauh hasilnya. Ya. Jadi yang bisa dirata-ratakan itu semester 2 dan 3 BPD, AC dan FL. Ini bisa dirata-ratakan. Jangan disatukan dirata-ratakan dengan di semester 1 GS atau CRL. Pasti jauh dong. CRL 13 minggu misalnya. BPD mau diukur kepalanya misalnya 25 minggu. Nah, nanti jadi jauh berbeda. Ya, ingat ya. Jadi yang bisa dirata-ratakan itu semester 2 dan 3 di alat USG ini, ya. Oke, terus yang semester ini yang beratnya belum muncul. Kenapa beratnya belum muncul? Karena berat itu muncul ketika saya tadi bilang adalah ketika kita mengukur 2 pengukuran. Kita setting dulu, karena ini baru belum disetting, kita setting dulu. Mengukurnya mau mengukur apa? Kepala sama dengan perut, atau perut dengan kepala, atau dengan kalau ini nggak usah dilihat nanti ya, yang tidak disetting. yang Teknisinya ya. nggak usah. Nah, ini namanya, kalau yang sini sekarang namanya headlock. Kita pakai headlock itu untuk orang Asia biasanya, ya. Jadi lihat nih, untuk mendapatkan berat fetal weight, ya, FVW, estimasi fetal weight, ketika kita mengukur AC dengan FL. Jadi teman-teman semua, kalau mengukur AC dengan FL baru keluar berat. Kita settingan yang gampang aja ya. Settingin kita headlock aja. Nah, headlock itu berarti ketika kita mengukur BPD dengan AC akan keluar beratnya. Kita coba sekarang ya. Ini nanti disettingin BPD headlock semua. BPD dengan AC ya. BPD dan Sebenarnya AC. ada USG yang lama kayaknya yang Ecoson itu ke BPD aja keluar tuh satu pengukuran beratnya. Tapi akurasinya kurang. Kalau Jadi, ini kalau APD, ini nanti kita APD dan settingin. AC. Nah, BPD sama AC ya, biar sama barang. Tapi kalau sudah jago, oke, ya 3 lah, BPD, AC, FL, jangan 2 ya. Itu Ditambahin, lebih ya. akurat lagi Pak ya? Lebih akurasi lagi karena kita mengukur dari beratnya itu dari kepala, perut sama Perut dan dengan femur. Lebih oke lagi gitu ya. Sekarang ya gampang-gampang dulu, yang nyari yang mudah dulu ya. Karena nyari FL nanti susah juga gitu ya. Jadi kita 2 pengukuran, oke. BPD, AC kita coba. Ya. Pas dulu. Calculation. BPD kita ngukur dulu BPD misalnya Iya. nih, dapatlah segini misalnya berapa minggu nih. Oke. 33 ya. Misalnya AC sekarang keluar nggak nih? AC berapa minggu maunya? Berapa? 33 lagi ya. 3 aja lah. Segini aja lah. Nah. Datanya keluar. Berapa? Ya 2 kilo ya. Dengan sel kandungan 30 minggu
33 2 kilo ya, jadi enggak pas 20, lah, 23 ya. ya. Ya, jadi ini 23 berat pas. pas, kurang dikit nggak apa-apa. Atau karena kan range petal biometrinya ada misalnya 28 sampai dengan 30 adalah harus 2 kilo sampai dengan sekian minggu, jadi nggak pas lah, ya. Ini kenapa Pak nggak di pas itunya, circle-nya di BPD-nya? Di Kayak mana? tadi. Di sininya? Iya. Nah, ini kan contoh. Contoh kan? Contoh kan? Contoh. Ini contoh. Jadi nanti download aja di Google petal biometri, tempel di belakang USG. Jadi kita tahu kalau usia kandungan sekian, diameter kepala sekian, berat sekian, Berapa? harus beratnya jadi berapa, Benar, ya? benar. Biar nanti ada patokan. Patokannya. Bener kan? Iya. Sok carilah banyak, cari yang di Google, namanya petal biometri. Nah, biar nanti ada patokan. Oke? Oke. Silakan. Oke. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini akan keluar berat ketika kita mengukur BPD dengan BPD dan AC. Terserah mengukur AC dulu baru BPD, tapi kan nggak mungkin. BPD. Jadi kalau langsung AC sini dulu sistematis. Kecuali nanti. Pokoknya di pelatihan ini harus sistematis. Ya, nanti di rumah mau USG sendiri, pasien sendiri silakan. Mau sambil muter-muter nyari apa ketemunya, monggo. Berarti AC dulu ya. Ya, BPD dulu BPD, lah dari BPD. atas. AC, BPD, AC, jantung, AC, FL. AC, paha, genital, air ketuban. Ini penting itu karena usia kandungan terakhir itu kita mempersiapkan untuk kelahirannya, ya. Oke, nah sekarang yang berikutnya yang tadi saya lihat jantung. Karena ini kita pakai PW. Ini kan ada tulisan PW-nya di sini. PW. Full swab namanya, ya. Ketika dapat katupnya kita tekan PW-nya. Nah, dapat seperti ini. Ini paskan ke katup, jangan lupa. Tekan lagi PW, kalau nggak update, terserah yang mana, ya, gitu. Saya tekan PW aja ya. Sebenarnya lebih enak update sih, ya kan? Update aja coba Pak. Nah, paling nanti kita coba. Nah, bunyi kan? Mm-mm. Nah, dapat. Net, det, baru kita Freeze. Hitungnya di mana? Di calculation lagi. Namanya heart Calculation. rate. Nah, puncak pertama, misalnya ini puncak pertama, puncak kedua nih ya. Ini single atau Nah, makanya harus ada nanti pas diukur. Kayaknya double ini. Ya, double. tahu dari mana Pak? Ini kan agak labelnya. panjang. Kan nanti kalau grafik itu pasti di sini kecil-kecil kalau bayi. Kecuali orang dewasa agak lebar. Sini. Ini- Kalau di sini 370 nggak bakal mungkin. Oke, geser lagi ke sini. Ini nggak mungkin. Nah, karena kan normalnya bayi berapa? Misalkan trimester 2 Seratusan, 120 sampai 140, 160 atau semester 2 mungkin bisa lebih dari 160. Nah, kan ini 151 misalnya. Oke, di save. Ya. Oh, ini karena contoh ya Pak, maka Contoh. lihatnya dari situ. Tapi Asli- kalau aslinya kita lihatnya aslinya dari kan grafiknya. Kelihatan dari nanti. grafik. Kelihatan apa Dari ya? grafiknya baru Ini. bisa tarik berapa mau single atau double gitu Ya, dari situ ya. betul. Kayaknya itu udah jadi. Saya coba deh. Pak semua. Gini jadi mundur aja ya. Biar sama-sama nampak. Nah, kan kelihatan kan? Yang lain nampak juga. Ya, tuh, tekan. PW. Paskan. Tuh. Tekan lagi. Hmm. Kurang bagus. Ulang lagi, kembalikan ke B kalau berapa. Back ke B ya. Kalau kembali ke B ya Pak, Keluar ya. Terus di PW. baru PW. katup. Please. Bukan PW, dengan plus. PW. Nah, Please ya, please. menyimpan ya Pak ya. Ya, please itu untuk menghentikan gelombang suaranya. Calculation. Calculation. Ini ya puncak yang bagus ya, ini sama ini ya. Kita lihat nih berapa puncak 1. Puncak 2. Nah, berarti 2 puncak ini ya. Normal kan, punya saya 100 kan, orang dewasa kan 100. Ya, nggak bakal 160. Saya langsung deg-degan saya. Ya, oke. Sip. Kalau ya. yang puncak kedua itu nggak bisa ya Pak? Ya, puncak kedua nggak bisa, ini 2 puncak kayaknya. Ya. Dua puncak. Nah, Kenapa nggak bisa Pak? Karena di settingnya 2 puncak. Kan ada Oh, gitu. single wave, ada double wave ini yang double. Oh yang Double double. Jadi wave. 1 lewat puncak kedua, baru puncak ketiga enter. Ya. Oh, di Tahu dari mana Pak Kalau settingannya? single web baru Single wave, diletakin di kalau sini. single wave berarti Kalau saya Pak apa? Single atau double? double kayaknya, nanti kita lihat ya. Ini double. 1, saya ini kalau double ya, misalnya di sini Double single, lewatin 1 ya? enter. Enter. Mungkin nggak
detak jantung saya segini. Oh, 195. Nggak mungkin. 95. Kalau yang di double-nya berapa tadi? Coba ini double. Kalau double kan 100. 100-an. Oh, kakak tengok aja. Berarti lihat dari situ ya. Iya. Nanti kita cek aja. Ya, oke. Bisa. Kecuali Kalau udah- yang udah belum sesak-sesak belum ya ada kan? yang belum ada yang PW-nya, ini pakai kita namanya M mode nih yang tadi saya bilang M, ya. Jadi ini paskan, baru kita dapat breeze calculation. Ini double apa ini? Heart rate. Ya misalnya ini satu, ini berapa? Satu, nggak mungkin. Ini juga sama, double paling mungkin, ya. Oke? Oke. Sip. Oke. Lalu sekarang tadi yang terakhir adalah kita menghitung jenis air ketuban. Nah, ya. Ketuban. Kita pakai, kalau mau pakai single berarti kita cukup. Sorry. Nah, ini aja satu. Cari yang terbanyak, ya. Yang terbanyak jangan menyentuh jaringan atau memotong jaringan. Misalnya ini kepala, air ketubannya di sini, dia harus di sini, tidak boleh di sini. Ya, dapat. Cari pakai aja namanya disk aja karena hanya mengukur sentimeternya saja. Semua USG sama ada disknya, ya. Disk. Jadi disk ini nih, tekan karena kita hanya pengen melihat berapa senti sih, gitu kan. Sini tarik. Oke, misalnya ini 5 cm. Ya, kalau single pocket itu normalnya 2 sampai dengan 8. 2 ya. sampai 8. Nah, Ini 5. Jadi lima kalau ketuban. ketuban itu kita lihatnya tuh di mana volume yang paling banyak, paling di situ banyak, diukur. tapi jangan memotong jaringan. Jangan Nah, memotong jaringan. Di luar jaringan. Oh, Kalau air gitu. ketuban hitam atau Pak ya? Hitam. Paling Ah. banyak tuh di samping-samping. Berarti di ya, luar samping-samping. apa ya? Di Di samping, luar gitu. Bayinya ya. Si jadi Di luar bayinya. Ya, oke, di luar jadinya. Oke, ini yang satu yang single 5 cm berarti normal ya 2 sampai 8. Kalau ke CC tinggal nambah nolnya belakangnya 2 berarti ya jadi 500 ya. Oke, kalau yang single pocket ya harus tegak lurus ya dengan bumi. Kita tekan dulu 4B. Oke, 4B. 4B itu 4 layar kan, 4 Pak? layar. Layar. Layar 1. Posisikan transducer di sini, tegak lurus. Tegak lurus. Ya, dapat. Tekan lagi 4B-nya. Iya. Pindahkan ke kuadran 2. Otomatis kuadran 1 ini dia akan berhenti sendiri. Ya. Dapat di kuadran 2, tekan lagi 4B. Pindahkan ke kuadran 3. Ini berhenti. Berhenti. Dapat di kuadran 3, tekan lagi 4B. Kuadran 4. Nah, kuadran 4 pindahkan kuadran 4, jangan tekan 4B lagi, ingat. Jadi karena dia akan kembali ke Fresh. sini. Hmm. Tapi freeze. Freeze. Ya, freeze itu buah ya. Freeze, membeku. Freeze. Ya, jadi beku. Diam nih, Membeku, gitu, diam. mendiam. Nah, udah. Oh, Ya, jangan. Berarti ininya 4B. 4B. 4B Kalau baru kita mau terakhir. memakai Mengganti 4B freeze. ya, Mengganti. cari yang terdalam dan terbanyak. Penghitungannya di mana? Calculation lagi. Ada namanya API. Bentar. Misalnya ini di sini dapat. Tekan 1. Ya. Pindahkan ke kuadran 2. 3. Tekan enter. Pindahkan kuadran 4, misalnya di sini dapatnya. Nah, ya, lalu terakhir ini hasilnya 13 cm. Berapa ya? 13. 13,6. Berarti Itu total dari total. itu ya? Jadi dia menghitung sendiri. Tapi kalau USG yang lama-lama nih, itu dia nggak menghitung sendiri. Jadi kita manual. Itu kuadran 2, 4. Ah, yang mungkin yang ibu ya itu ya. Mungkin yang ibu juga ada 4B-nya atau enggak, saya nggak tahu gitu kan. Dihitung sendiri. Tapi kalau kan cuman B aja mungkin bisa, tapi nggak gitu akurat ya, Pak ya? sebenarnya misalnya saya satu. bisa aja, akurat aja, Kalau yang tergantung. Oh. yang Tapi portable lebih tadi itu Pak keluar dari sendiri Pak. iya keluar sendiri otomatis ya. Tapi kalau memang lebih akurasi ya 4. Intinya kalau mau 4B. back kan kembali ke B ya. Nah, setelah selesai, Back ke B. lepas Freeze. freeze, kembalikan ke B. Karena Oh, kalau freeze dulu baru ke B. lepas freeze-nya, kalau freeze-nya jalan seperti ini nggak akan bisa. Oh. Dia nggak akan Kalau tekan. tombol lagi aktif Tekan dia itu. warnanya orange kita ya. kita ditotok nih, nggak bisa jalan kemana-mana. nggak bisa. Harus dilepas dulu Oh, totokannya, freeze gitu itu ya. untuk itu ya Pak. berhentikan. Berhentikan. Freeze nggak bisa measure yang lain Nggak lagi bisa kalau freeze. gitu. Jadi lepas freeze-nya, kembalikan ke B. Jadi setelah mengukur air ketuban 4B atau jantung, kita harus tekan lepas freeze, kembalikan ke B. Oke? Sama semua USG juga sama-sama seperti ini ya.
Oke, sekarang yang tadi saya bilang ada namanya depth. Yang ini depth nih. Depth. Depth itu untuk membesarkan, mengecilkan. Nah, lihat. Kalau kita ukur, nah, ini bisa digedein lah ya. Tekan deh. Nah, tuh. Kalau ke kiri kita mengecil. Ya. Ke dalam. Kalau Kanan? sorry itu ke kanan mengecil, ke kiri membesar. Jadi untuk mendekatkan, menjauhkan, mendekatkan, menjauhkan, ya. Nah, Zoom. Ini topik secara keseluruhan. Zoom in, zoom Udah out. ada? Oh ya. Oke, sip, ya. Jadi itu. Jadi ini untuk mendekatkan, menjauhkan, ya. Nah, oke, setelah selesai semua, jangan lupa alat USG ini harus namanya N. Betul. N. Oh, Selesai. akhiri. Termasuk merek yang mungkin ini juga ada namanya N. Tak, kita lepas nih, kita lihat nih, ya. Di sini kita N, hilang semua. Artinya kalau tidak di N akan terakumulasi penghitungan pasien pertama ke pasien kedua. Oh. Betul, begitu. Tombol yang buat menghaluskan gambar. Ah, Ini yang gambar itu tombolnya. namanya gain. Itu ya. Ya, gain. Menghaluskan. Ya, nanti kita itu mah teknis, kita pelan-pelan aja yang penting. Ingat calculation, enter, freeze. Calculator, enter, freeze. Dan terakhir N dan report. Itu tuh Pak. Itu untuk menyimpan nanti. Apanya simpan data? Itu semua USG ada untuk buat simpan data tadi. Ada. Tergantung, kalau WSG yang sekarang harusnya ada semua. Nah, tapi kalau yang lama-lama ada juga, tapi daya penyimpanannya sedikit. Oke? Ya. Cara mengeprint nanti di sini. Ya. Tinggal Ini tekan ada gambar aja. orang. Semua WSG ada gambar orang. Ini untuk mengisi data pasien. Pasien. Ya. Kita Jadi sendiri diisi ketik dulu. Kalau ini ID secara otomatis pasien XX misalnya, ECC. Setelah diisi semua OB, ya, isi semua LMP itu last man period. Nanti boleh diisi, boleh tidak. Waalaikumsalam. HPHT ya, Pak? PHT, betul. Ya. Ini bisa diisi nanti. Setelah itu oke. Ya. Oh, yang sampai aktif langsung di ini. HPHT ya. PHT. Ya. Jadi ingat-ingatnya ini calculation, enter, freeze, report, N. Jadi Ya. Kembali lagi tadi Kembali lagi calculation. D, gitu ya, kan. tadi pas yang gambar orang itu terus kita balik ke sini, tekan apa tadi? Ini tekan oke aja. Nah, kayak kita main laptop aja. tadi menghidupkan langsung power itu. Ini. Muncul apa Pak? Ya, Itu. ini nih. muncul Kayak ini. laptop. Ya, nanti tinggal tekan sebentar nyala sendiri. Ya. Jadi kalau udah Kembali pencet dari N tadi pertama. Pak, Mencet yang mana? kalau udah Back kembali pertama. kalau N tadi Pak udah tutup, Oh, tutup. langsung pencet power lagi gini. Oh ya, kalau mau selesai Kalau power matikan, aja. power. Matikan ini. Tekan sebentar lalu yes. Kita ada latihan langsung sama ibu hamil. Hah?